Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Oktaviani dengan NIM 21081020616, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Madkhal Ilmu Lughoh yang diampu oleh Bapak Irfan Ghazali. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahasa dan bangsa Arab. Bahasa Arab menjadi 6 dari bahasa resmi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah Cina, Perancis, Inggris, Spanyol, dan Rusia. Resolusi 3190, Majelis Umum PBB menetapkan bahwa bahasa Arab telah resmi menjadi bahasa internasional PBB pada tanggal 18 Desember 1973. Oleh karena itu, setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Jules Verba, seorang ahli bahasa, menempatkan bahasa Arab di peringkat kelima sebagai bahasa terbesar dan paling berpengaruh di dunia setelah bahasa lainnya seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Ini berdasarkan 6 formula yang ia kembangkan. Yang pertama, jumlah penutur utama. Yang kedua, jumlah penutur sekunder. Yang ketiga, jumlah dan populasi penduduk yang menggunakan bahasa. Yang keempat, jumlah penggunaan bahasa secara internasional dalam bidang utama seperti ilmu pengetahuan, diplomasi, dan lain-lain. Yang kelima, kekuatan negara-negara yang menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, prestise kebahasaan dalam sosial sastra bahasa. Ragam bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab klasik atau disebut juga dengan Al-Lughatul Arabiyyah Ats-Turatsiyah. Jenis bahasa ini dikembangkan oleh suku Baduy di semenanjung Arab dan tercatat dalam puisi pra-Islam. Jenis bahasa Arab ini lebih bergengsi karena merupakan bahasa Al-Quran. Yang kedua ada dialek. Dialek merupakan bahasa keseharian masyarakat dalam konteks informal atau disebut juga dengan amiyah. Lalu yang ketiga, bahasa Arab baku dan standar merupakan jenis bahasa Arab yang merujuk pada standarisasi dan baku dalam penggunaannya. Karakteristik bahasa Arab. Yang pertama ada fonologi. Bila ditinjau dari segi fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan dalam format pendek dan format panjang. Bunyi vokal pendek disimbolkan dalam tanda baca tambahan pada huruf diakritik yang ditempatkan di atas atau di bawah huruf. Lalu yang kedua ada morfologi. Morfologi ini mengacu pada dua isu. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk, dan yang kedua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks. Bangsa dan negeri Arab. Definisi bangsa. Definisi bangsa mencakup 3 makna. Yang pertama, sekelompok manusia yang bersamaan adat istiadat, bahasa, budaya, dan sejarahnya, dan berpemerintahan sendiri. Lalu makna yang kedua, golongan manusia, hewan, tumbuhan yang memiliki asal-usul dan sifat khas yang sama. Lalu yang ketiga, golongan manusia yang terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan. Lalu adapun definisi dari negeri mencakup 2 makna. Yang pertama adalah tempat tinggal suatu bangsa, dan yang kedua kampung halaman atau tempat kelahiran. Secara konsep, kata bangsa memiliki 2 pengertian. Yang pertama, pengertian sosiologis antropologis, dan yang kedua, pengertian politis. Bangsa secara pengertian antropologis sosiologis adalah suatu masyarakat yang merupakan persekutuan yang berdiri sendiri, yang masing-masing mereka meyakini mereka kesatuan ras, budaya, keyakinan, dan sebagainya. Lalu pengertian bangsa secara politis adalah suatu masyarakat yang tinggal di daerah yang sama, yang tunduk patuh pada kedaulatan sebagai kekuasaan ke dalam dan kekuasaan keluar. Bangsa Arab terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah bangsa Arab Al-Ba'idah, yakni bangsa Arab yang telah punah dan tidak ada data yang cukup untuk mendetail sejarahnya, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan sebagainya. Lalu yang kedua, Arab Al-Aribah Mut'aribah adalah bangsa Arab keturunan dari Jasyu bin Ya'rub bin Qotoni atau dikenal dengan Arab Qotoni yang berasal dari Yaman. Yang ketiga, Arab Musta'ribah adalah masyarakat Arab yang keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam yang kemudian dikenal dengan Arab Adnani yang berasal dari negeri Hijaz.
Negeri Arab terbagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama Al-Arabiyah As-Sa'idah, yakni untuk wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negeri Yaman. Yang kedua Al-Arabiyah Asy-Syakhriyah, untuk kawasan wilayah Suriah, Semenanjung Sinai, Jordania, dan Arab Saudi bagian barat laut. Dan yang ketiga Al-Arabiyah Asy-Syukhrawiyah, untuk wilayah interior gurun Semenanjung Arab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.